Ya ampun, mantap banget aja. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel perasaan desa tempat satu teman. Wah, sumpah mantap banget ya. Tapi orang kita channel mana? Mari takutnya. Iya dah. Daripada kita berarti ya, jadi aku langsung aja mulai dari bahasa singkat dari Kapan Gagu episode 13. Dan ini juga aku pertama-tama aku mau ngasih fake dulu ya, karena ternyata aku juga baru tahu pas tadi pagi, pas kemarin paginya sih, hari Minggu paginya, kalau ternyata episode 13 dan juga beberapa episode dari Kapan Gagu itu ternyata di-upload di channelnya Pada Official. Dan sebenarnya nggak semua sih, jadi termasuk episode 13 ini ada total 5 yang di-upload di channelnya Pada Official. Itu ada episode 6, episode 4, 6, 8, 9 sama yang terbaru sekarang itu episode 14. Jadi ya kayaknya nggak semua sih, tapi memang karena sih ini kayak lagi random gimana itu ya. Bahasa singkatnya aku bahas kali ini sih modalnya benar-benar dari aku nonton di channelnya Pada Official hari Minggu kemarin. Jadi ya langsung mulai aja, di mana di sini juga akhirnya setelah saling mengungkapkan identitasnya mereka masing-masing ya, antara si Soma sama si Hantu itu, kemudian si Soma datang lagi ke tempatnya Paman Gente, dan jadi juga menjelaskan semua perihal hantu yang dalam manusia bisa pakai kekuatan para Gojizo. Dan di sini juga dijelaskan sebenarnya kalau menurut Paman Gente, manusia biasa itu sebenarnya mustahil buat bisa pakai Gojizo kecuali ada beberapa hal tertentu, seperti ditanamkannya sesuatu yang punya kekuatan Graindo di dalam tubuh si manusia tadi. Jadi seperti ya, si Paman Gente juga sebenarnya sudah punya pemikiran kalau misal ada manusia yang akan secara Graindo namanya itu, dia bakal punya kekuatan yang sama dengan para Graindo asli. Cuma di sini sih Paman Gente bilang bukan hal yang mustahil, dan memang bisa dan secara teori bisa dilakukan sebagai itu manusia. Cuma juga kalau menjadi teori juga si Paman Gente sebenarnya nggak yakin, kecuali kalau misalnya ada Graindo yang benar-benar kayak aku dia bagus manusia ini dibuat karena operasi untuk menanamkan kekuatan Graindo ke dalam tubuh dia, mungkin bisa. Nah ini juga jadi ini pertanyaan lagi, kalau dari pertanyaan Paman Gente ini jadi kecurigaan yang selama ini terkembang ya, dari terjadi seperti pembicaraan yang melihat identitas kayak latar belakang asli kayak sebenarnya ini malah muncul aja kan. Sejak awal muncul aja belum pribadi kayak sesuai juga cukup mencurigakan. Jadi memang benar manusia atau jangan-jangan dia itu bahasa ada Graindo sebenarnya apa gitu. Dan kalau dalam ini dia kayak punya organ Graindo yang dia simpel sebagai yang karena di dalam ketemu definisi Hantu kan. Apakah kan ada teori kalau bisa jadi organ Graindo yang dipasang ke definisi Hantu itu adalah punyanya kehidupan sendiri. Apakah mungkin si kehidupan itu juga sebenarnya adalah Graindo, cuma mungkin juga kayak mengalami beberapa modifikasi karena itu ya karena modifikasi, jadi dia itu kayak nggak kelihatan seperti Graindo pada umumnya, jadi malah lebih punya manusia di dalam Graindo sendiri. Mungkin kalau mungkin kayak gitu ya. Dan ini juga seorang memberitahukan perihal kayak semacam kayak dia pas lihat fotonya Hantu sama ibunya yang sama ibunya yang kemarin ya, pas kayak kepala semua itu bebas sakit soalnya seperti ada ikatan yang membuat kepala dia. Kalau katanya Paman Gente sih karena ya ini mungkin aja Soma kayak gini karena ada ikatan namanya Soma yang kayak seperti ketika buat muncul lagi. Jadi ya sepertinya ya operasi yang dilakukan Paman Gente untuk memodifikasikan Soma itu berujung pada mungkin ya berujung pada ingatannya Soma itu beberapa ada yang hilang. Jadi ya mungkin ini juga ingatan kayak serpihan ingatan yang bukan serpihan itu kayak kejadian yang dialami sama Soma waktu dia kayak fotonya Hantu kecil sama ibunya itu bisa jadi adalah tanda-tanda kalau
ingatan awal soma itu yang mungkin hilang sepertinya bakal baik lagi, dan mungkin saja ini ada hubungannya sama identitasnya si ganda serigala yang menyerang ibunya Hado dulu. Jadi kayak makin kesini kayak makin kesini dari sini kayak setelah beresnya satu teori muncul lagi teori baru yang jadi nah diskusi ini benar-benar wah akhirnya misterinya makin menarik gitu. Ini ada apa ini maksudnya Soma kok tiba-tiba jadi kayak gitu gitu. Dan di sini juga ya kalau tidak soal kamu ya sudah sama sisi mereka kayak semakin apa gergetan ya untuk mengalahkan si akal kaku alias Soma, apalagi tidak nyaman dengan seperti para dari pekerja yang berada di bawah wilayah mereka itu sama sekali nggak ada yang tidak berpihak. Jadi itu sebab mereka juga semakin gergetan, makanya mereka kayak mereka yang bakal turun sendiri gitu ya, untuk melarang si akal. Dan di sisi lain setelah kita kawan gitu kan si Soma kan ke pantai kan. Di situ kebetulan si Hajika itu baru aja selesai bikin kue bikin di bawah yang gede lah daripada itu sebenarnya itu sebenarnya kue pada kayu lah ya. Yang aku bilang kemarin itu yang cicilan bakalnya apa kamar juga jual komputer. Nah ini ternyata si Hajika itu buat ini meskipun Natal masih jauh ya, karena ada kayak semacam acara perayaan di dekat rumahnya dia. Dia bikin apa kue barangkali itu buat acara itu sendiri. Makanya si Sajika itu bikin kue ini buat nanti buat apa ya, buat ngetes dulu lah ya. Dan juga kan dia juga nawari Soma buat bikin coba gitu kan. Seperti biasa Soma sekarang excited dengan dia makanan baru yang akan dan karena ini konteksnya adalah kue atau sebuah jajanan. Setelah si Soma itu makan beberapa potong kue, beberapa biji kue yang kayak ini ya akhirnya muncul Gogisonya. Dan ini jadi langsung empat si Gogiso yang muncul dari gabungan Soma. Dan kalau dari bentuknya ya kalau bentuknya sih Gogiso itu sebenarnya lebih kayak apa ya, lebih kayak ini apa, kayak recycle dari formal Gogiso ya kan konsep pop-up itu sama kayak formal yang langsung bentuk monsternya kan ya. Kalau pop-up kan masih ada kayak mainan ya si formal kan kurang lebih sama tapi ya cuma kepalanya doang gitu ya pas ngomong mana si Gogiso ini kurang lebih ya sama kayak si formal Gogiso. Tadi juga kita pakai di mana si Sajika kan juga sempat heran kenapa si Soma itu kayak excited banget sama kue gitu. Dia kira kayak kalau Soma itu beneran makan kue. Ya Soma di sini jawab kalau dia itu tahu soal kue. Cuma ini bener-bener kali pertamanya dia itu nyoba makan kue. Dan ini juga ya diberikan flashbacknya ya, flashback dari Soma kecil yang kebetulan itu flashbacknya tepat di saat si kakak kembangnya itu itu yang masih kecil ya, itu sedang merayakan ulang tahun mereka berdua bersama dengan kakaknya itu si Biaf, Gota sama aku. Itu kan tidak ada yang diberikan semua makanan jadi tidak diajarkannya, malah ini makanannya benar-benar benar-benar ya yang masih agak normal sih perihal kue yang dijadikan buat si kembang ini ya. Nah karena ya si kakak yang jual tahu ya Soma kan ya inisiatif gitu buat itu kasih hadiah ke kembangnya. Nah kalau yang jadi bukannya diterima kita si Soma kan kasih kayak hadiah bunga gitu kan buat masing-masing kedua kembangnya, tapi sama mereka malah dibuang diinjak-injak, Somanya didorong sampai jatuh, bahkan dibentak buat gak usah ikut sama mereka. Ini gila sih. Aku juga bertanya kayak bener-bener sebegini itu ya sama si Soma gitu kan. Adik dirinya yang adik ini sih kan masa ya sih begininya sampai segitunya gitu. Dan ya katanya nggak ngasih pengalaman dulu bagi si Soma kan. Makanya pas dia itu diawali buat nyoba makan kue barangkali barangnya Sajika ya kan
jadi senang banget karena ini bisa kayak kali pertama dia makan kue, sekaligus saya juga bisa menikmati makanan yang dia suka itu sama orang terdekat dia yang saya tidak. Dan juga ini kan juga si saya nawarin gitu apa sama buat ikut nyoba bikin kue sendiri kan. Nah karena soalnya juga penasaran ya, jadi nggak tahu buat cari kan. Nah ini kan si saya kan kayak ngasih sebuah kue kayaknya itu borset pasang gitu, banyak borset kue sih ya. Dan katanya si soalnya itu suruh pilih gitu dari di dalam itu dia mau beli kue yang mana. Nah karena ini kuenya di sama di pasar ikan, jadi sama itu sama kayak apa mempersilakan penonton misalkan ke Sarika dia yang pilih gitu. Jadi kayak si Sarika itu mau pilihnya apa ya dia yang di pasar pesona. Dan di sini secara lanjutan kue yang dipilih sama Sarika itu adalah kayak kue strawberry yang kalau dari bentuknya sudah kalau diperjelas lagi ya, kalau kue tarira yang bakal jadi cikal bakal munculnya si Keki Mochizo alias Mochizo yang dipakai untuk mengakses upgrade formnya kami, yaitu kamera tergabung Keki Form. Ternyata dari sini yang ternyata juga waktu si Colo melihat pilihannya kue pilihannya si Sarika itu kan juga seperti kalau sepertinya waktu masih kecil dia pernah gambar kue yang serupa. Jadi ya benar ini kalau untuk jadi item upgrade formnya si kamu nanti ada jadi kayak semacam kayak memori tersendiri tuh yang diingat sama pilih perihal kue atau makanan yang jadi banyak jadi dasar atau tidaknya posisi formnya nanti. Jadi ya ini memperjelas posisinya si info ya sebagai upgrade formnya kamu nanti. Dan ini di sisi apa Indonesia ya kan perihal silang jadi kan jadi kabur dan jadi kayak tindakan mereka ini jadi bukan di luar imajinasi aku atau ini mereka sendiri. Dan pasti kata soal ini kan juga dia tanya tuh apa si kata ini apa masa mau dibiarkan gitu aja gitu, tapi ya sama si aku ya kayaknya dia lebih membiarkan saja ya. Mungkin juga kalau mereka mau mengambil mereka ya ini kesempatan yang bagus buat dipantau sama si aku. Sebelumnya kan juga si aku sudah bawa si ya Pak dia ini juga mau koleksi ya nama Granola sebenarnya aku tidak minggu lalu itu nah ini namanya ya Granola GQ ya. Jadi ya sebelumnya kan juga si aku itu bawa si Granola GQ ke tempatnya sini ya karena sih buat nanti biasanya itu memodifikasi si Granola GQ ini. Oke penasaran sih ini si Granola GQ ini bakal dimodifikasi kayak gimana gitu. Apakah mau dibuat ya mau dibuat kayak semacam yang pernah bahas seperti seperti Granola pada umumnya, atau mungkin ya ini bakal kayak memperjelas secara kembali perihal si Granola ini bakal jadi kayak apa sumber untuk menciptakan apa namanya untuk menciptakan alat rumahnya kamar infrared. Tapi ya ini masih teori ya, jadi masih belum bisa memastikan benar rumahnya karena ini masih teori, tapi bisa aja arahnya ke situ karena kan ya pernah ini ya melihat posisinya seniornya orang beda seorang peneliti ya bisa jadi sih ya kalau depan itu juga mungkin dia yang punya andil di sini. Dan coba itu lagi ke pihak polisi ya tepatnya ke pihak Satu dan di sini itu lagi mengerjakan sebuah artikel ya, artikelnya sih kayak semacam artikel soal eksistensi para gayo ya. Nah ini ternyata artikel ini yang nanti sama Satu akan disebar terus disebar di media sosial, warnanya itu kayak mungkin seperti kayak warning bagi orang-orang lain biar mereka bisa jadi waspada gitu agar mereka jadi korban selanggar gitu. Jadi karena si Hantu ini perjalanannya ke kafe ya, dia juga sering melihat pengunjung kafe lainnya yang sepertinya ya mayoritas itu sedang membicarakan soal eksistensi dari para kamera ini. Ada yang kita yang masih takut tapi juga membawa kebaikan mereka itu sepertinya sudah mulai bisa menerima kalau para kamera ini adalah pihak yang menggunakan dari kesalahan para monster. Dan ternyata ya kalau aku tangkap sih sepertinya
mayoritas berita soal kamera yang ada di media sosial itu sepertinya itu berasal dari polanya si Hanum. Jadi kayak Hanum membuat semacam artikel atau berita gitu soal kamera itu, kemudian dia share di media sosial. Nah, beberapa berita ini lah yang akhirnya orang-orang dengan media sosial yang sama. Jadi ya benar Hanum juga punya peran yang cukup besar di sini karena dia adalah ini ngasih informasi dari para Naruto, kemudian evidence para kamera dan para Naruto. Makanya itu dia yang buat. Ya ini cukup unik sih ya, makanya bisa dibilang kalau Naruto jadi adalah saya kira aja bisa dibilang unik bro, benar-benar unik karena ya akhirnya benar-benar sampai seganti itu, bukan cuma ada sebagai kamera dan doang, tapi kemampuannya dia verifikasi, kemudian kalau mengolah berita, kemudian dipublikasikan kepada hal yang umum itu benar-benar diperlihatkan di sini gitu. Jadi kayak orang-orang bisa jadi tahu soal kamera dan itu ya, makanya dari wilayah di siaran masih aku itu menurut menarik sih. Dan pas dia disampaikan juga kayaknya si Hanum itu menemukan sebuah berita kalau ada satu orang yang orang itu lagi nyari temennya yang bilang secara misterius setelah dia itu melihat perlihat soal musisi jalanan. Nah, melihat kejadian ini, si Hanum itu kayak langsung kepikiran dulu, apa jangan-jangan ini ulah soal Naruto. Nah, lewat berita ini ya si Hanum kemudian dari posisi Soma buat ngabari perihal informasi yang ada ini. Nah, Soma juga mengira kalau bisa saja ini juga ulah soal Naruto yang lagi ulah gitu. Nah, buat memastikan kebenaran ini, si Hanum kan akhirnya berkemas dan juga mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut soal artikel yang soal berita yang dia barusan. Dan karena sih soalnya sekarang kayak pengen ikut hati ya, cuma masih Hanum dibilangnya kalau saya ikut dulu. Jadi kayak nanti kalau ada informasi lebih lanjut dia baru kabar lagi. Jadi sebenarnya adalah Hanum dan Hanum buat dia digila lebih detail lagi. Nah kalau dia udah benar-benar yakin karena informasi dia malah kasih Soma. Jadi kayak sisi kerjasamanya kan benar-benar kelihatan loh di antara si Soma sama si Hanum. Dan saya karena kalau kita si Soma juga kebetulan juga aja kan belajar bahan-bahan makanan yang itu pelajarannya kan sehari setelah si Soma itu Soma itu nyoba kue mana Sandika kan. Nah jadi mereka lagi belanja buat bahan yang dibawa sama Soma buat bikin kue karya dia. Sembari jemaah itu biasanya ke Soma paling kalau dia buat ikut bantu verifikasi soal berita yang diberikan sama si Hanum tadi. Jadi sebenarnya si Hanum itu nyari informasi secara manual kayaknya soal mencari berita pada umumnya. Nah si Soma itu nyuruh beberapa komisi itu buat keliling patroli buat mendesakan dan juga nyari orang yang hilang tadi. Nah singkatnya sih Soma ya balik ke kemarin. Nah jadi ada dimulai proses Soma itu membuat kue tar yang di request sama Sandika. Dan di sini memang banyak banget momen lucunya sih ya. Mulai dari apa? Soma yang sengaja kasus sampai jatuh, terus juga tangan Soma itu kan kenyos air panas, terus juga Mas Soma itu kebanyakan tepung sampai tepungnya kemana-mana. Lalu sampai kan itu dimana Soma itu kebanggaan pas dia adonan kue. Jadi memang jadi banyak momen lucu juga sih ya. Pas saya itu lagi nanti kan jadi bisa kita bilang perihal kok kan Soma juga penasaran kan kenapa kok si saya kira itu kuenya benar-benar enak. Nah saya kira kayak bilang kayak mau kayak tipsnya begini kalau dia itu bikin kue itu sambil bayangin ekspresi bahagia dari orang yang dia buat kue. Nah orang yang ekspresi bahagia dari orang yang bakal menerima kue padanya dia. Nah berbagai hal itu makanya jadi kayak pikiran positif ya kepada si hati orangnya. Jadi kue yang dia benar-benar jadi dan enak banget rasanya. Nah di sini coba dikali itu coba dikira sama ya meskipun caranya nggak kocak sih ya,
kayak gitu ngaduk aja sambil bener-bener melotot di sisi kayak menurutku jadi akbar kondisinya. Dan setelah berbagai macam kondisi yang bener-bener random itu, akhirnya di sini agamanya ganti sampai kita tinggal dimasak di oven aja sama si Soma. Dan ini kayak kan si Sakila tidak pergi keluar karena dia juga punya pekerjaan lain. Jadi pas dia berlalu baru dia bakal nyoba bagaimana si Soma. Nah pertemanan setelah si Sakila pergi itu salah satu kondisinya si Soma itu si diri itu dan sepertinya kasih informasi ya soal hasil patroli dia ke si Soma. Dan juga atau juga setelah melalui berbagai macam penyelidikan ya, terutama ini penyelidikan lebih kepada para penyelidik jalanan yang dia temui ya, punya informasi soal orang yang dia temuan tadi. Nah, dia menemukan satu penyelidik jalanan yang aneh. Dan ini kalau ini kita reso aja ya, pemeran dari si penyelidik jalanan ini adalah namanya si Yosuke Kishi alias inspirator si Sasori Orange yang ada di serial Kyuranger. Dia jadi cameo di sini. Dan ketika dia itu adalah Granito yang lagi mengumpulkan human press. Dan namanya adalah Granito Rojo yang bentuknya kayak yang ini kalau di scan televisi itu bentuknya kayak piting ya, kayak itu tapi warnanya malah biru. Kalau dia bentuknya beda namanya kepiting ya begitu juga kan pas dia kan sama si Fai di laut kan. Dan dari belakang sih dia lebih sering buat jalan kiri ya seperti pada umumnya. Nah gara-gara ini aku jadi sekilas kepikiran ini kok bentuk monsternya kayak Bakura nggak sih? Ya ini kalau yang sudah lebih naik ya pasti kan ada satu monster yang mana ini monster mingguannya naik jadi Bakura yang bentuknya kayak kepiting tapi warna merah. Nah ini mirip loh. Antara si Rojo sama Bakura kan ada kemiripan pertama dan namanya sama-sama kepiting. Jadi pada kesulitan saja sih, tapi ya macam juga ya. Namanya juga faktor kesamaan penulisnya. Ini masih di Komora yang nggak kalau salah ya, kalau saya masih di Komora yang nggak. Jadi karena dia nggak datang kan teman. Nah baru dia mau bantu si Pak yang lagi tak bertahan sama Granito Rojo, tiba-tiba dia ditembak sama seorang agent. Yang kau dari warna jenisnya sama sini karena warnanya biru. Nah, sepertinya kita sih berusaha mengarahkan seseorang ke tempat lain. Iya, di sini ya terpaksa sih sama berpisah dulu. Si kamu bakal ngurus agent dan kalau si kamu bakal ngurus si Granito dengan nanti kawan. Meskipun di dalam taruhan ini ya ada satu momen yang aku sampai bingung aku harus ngomongnya apa. Karena bisa-bisanya loh ada momen di mana si Granito itu nyiklanin air kolam ke si Valen dan di slow motion dan juga dikasih BGM lagu romance. Gimana gak kocak cuma tiba-tiba jadi kayak anak lain ya cowok sama cewek lagi main-main air lah gimana bisa-bisanya kasih momen kocak ini loh berak aduh pusing kalau bisa-bisanya loh kalau mereka ngemin di sini jadi pas bagian si Valen sama Granito Rojo ini kejar-kejaran juga ini kalau dijadiin ini cocok sih kocak soalnya tapi ada sih si Valen berhasil merebut human press caranya si Granito Rojo ya nah juga caranya cukup cerdik loh dimana kan pas dia nembakin Valen pasnya kan pelurunya mendadak antara armornya si Granito Rojo ini bener-bener tebal banget. Nah si pelurunya mendadak ini kan akan nyambung ke air kolam dan tertekan si Valen dan pelurunya secara juga ya ditendang bersama si Valen dan pelurunya mengarah lagi ke si Granito Rojo. Tapi menendangnya bukan menendang balik tapi menendang ke arah koper kayak semacam kontainer yang dipakai sama si Granito Rojo sebagai penghiburan sejarahnya dia. Nah dari karena si Granito Rojo sepertinya si Valen akhirnya berhasil merebut semua penghiburan yang diambil sama si Granito Rojo. Jadi menurut cara perkisahnya gimana ya makin kesini perkisahnya si Nala dan Valen itu kayak makin apa ya improvisasinya jadi kayak gak selalu ngomong dan ada aja improvisasinya dari segi kayak Valen ini menarik sih. Terus juga di situ satu malah lagi loh
karena sepertinya ya kalau dari perkataannya si Ganeto Rojo sepertinya ini mungkin aja ya dari kali pertama dia itu nangkep manusia itu dengan cara dijadikan impres terlebih dahulu, karena ternyata dia itu sudah jadi pekerja bersama kepolisian itu selama 20 tahun, dan selama ini dia itu kalau nangkep manusia udah langsung ditangkap, langsung diculik tanpa harus juga jadi impres dulu. Jadi ya cara mengubah atau cara yang dalam masalah itu karena itu benar baru, dan menurut dia itu agak sedikit musahkan, membuat dia agak kerepotan ya buat mengungkap para manusia ini. Nah karena hal ini ya kalau salah si Ganeto Rojo ini sudah 20 tahun jadi Ganeto pekerja, si Valen kan juga sempat kaget kan, jadi coba menanyakan perihal si Ganeto pada si Ganeto Rojo, tapi ya jika antagonis dia nggak mau jawab loh, tandanya dia kabur sembari membuat meninggalkan si Hando yang masih menyimpan banyak pertanyaan soal eksistensi si Ganeto Segara ini yang lagi dia cari. Dan di sisi lain si Gabu kan akhirnya datang ke tempat di mana si agennya Sita sama si Pancing dia kan, dan ini nggak pakai bahasa basi ya, langsung saat itu juga si Soma itu berubah menjadi kamera tergabung Bushiroad form, dan di sini ya seperti yang udah tebak ya, dia benar-benar unggul jauh dari si agennya dia, bahkan finishing, bahkan bisa bilang menangnya cepet loh, hanya lewat beberapa serangan terus di finishing, dimana finishingnya itu si agennya itu dibelenggu pakai badan kayu ini pada muncul dari dalam tanah, dan si agennya itu lagi kejebak, langsung dihantam pakai senjata kapalnya si Gabu Bushiroad, udah kalah di si agennya. Jadi benar-benar cepet banget loh nih debutnya si Kamera dari Gabu Bushiroad, dan memang kayak dari segi serangannya kayak powerful banget ya, meskipun cuma bermodalkan kapal ya, dan juga armor tangannya yang itu yang aku bilang recycle monster formnya Gage itu loh. Dan pas setelah agennya itu kalah, muncul si Sita sama Jeep, setelah si Sita sih yang nyoba nembak Soma dari jauh, tapi dengan santainya ya si Soma tinggal miring kepalanya, udah tembakannya nggak kena. Dan di sini akhirnya muncul wujud Ganeto sempurna dari kedua saudara kembar ini, yaitu Sita sama Jeep. Dan bentuknya memang benar-benar ngeri sih ya ini hanya jenis Ganeto pada umumnya ya. Dan di sini benar-benar karena si Sita sama Jeep ini benar-benar sudah dalam wujud sempurna mereka, ya udah gini si Soma benar-benar dibuat kewalahan banget, benar-benar terpojok, meskipun dia sempat menggunakan beberapa formnya dia ya, mulai dari Kopin Kami itu armornya dipecahin semua sama si kembar ini, lalu dia berubah jadi saku-saku chips juga pedangnya dia berkali-kali remuk, lalu pas dia jadi cokordron tembakannya nggak ada sedikitnya kena, lalu dia juga terus juga sempat dihempaskan ke arah tebing ya, sebelum si Soma itu pakai berubah jadi formal buat biar dia tuh bisa membalik, terus sampai ke titik dimana dia tuh sempat berubah lagi jadi Kopin Kami tapi pakai pancing asis dan juga kicking asis. Jadi dua asisnya si Gabu Kopin Kami form ini dipakai bersamaan, dan itu udah di finishing barunya ya, pakai pukulannya dia sama tendangannya dia itu tetap aja nggak berhasil loh. Si Ganeto juga Sita sama Jeep ini benar-benar masih bisa bikin si Soma itu terpojok banget. Jadi juga si Soma juga benar-benar jengkel kan, ada sedikit aja jengkel karena kok kayak kedua kakak kembarnya benar-benar kayak sebenci itu sama dia gitu loh, sama dirinya dia sendiri. Apalagi juga tadi mereka kan sama sekali nggak, Sita sama Jeep sama sekali nggak jawab, mereka cuma bilang kalau kayak teriak dan bilang kalau keberadaan Soma itu udah membuat diri mereka itu tersisih dari keluarga Stomat gitu. Dan bahkan mengapa soalnya Soma itu nggak pernah lahir gitu, jadi kayak bener-bener ya penasaran sih kok bisa loh mereka berdua bener-bener sejahat itu dan sebenci itu sama Soma gitu. Aku juga bingung sih, Soma itu salah apa sih kok sampai harus dibenci kayak gitu, bahkan sama kakaknya dan sendiri meskipun kakak tiri gitu loh. Ini gimana ya, ini soalnya aku ngomong kasar tapi agak bangsat sih mereka ini, kayak bencinya tuh kayak bencinya tuh kayak gak ada alasannya gitu, tiba-tiba kayak benci sendiri gitu tanpa alasan. Ini kayak gimana tuh, menurutku gimana ini, kayak bener-bener definisi jahat yang bener-bener sejahat aja ya ini Sita sama Jeep yang
benci Soma tanpa alasan. Dan di sini juga kan ada kan si Soma kan karena sempat terpojok dia udah mau nyerah kan, tapi karena dia keinget sama janjinya dia dengan Sachika buat makan kue tar bareng, jadi akhirnya si Soma itu masakan diri buat balik lagi dan berubah lagi dia jadi si Gaburu Swellborn. Dan pas diadu finishing, aslinya sih finishingnya dia pas diadu sama finishingnya si Jeep ya, finishingnya Soma sama Jeep itu ternyata seimbang loh. Finishingnya si wujud granulanya Jeep sama Soma yang berubah jadi Crucial ternyata seimbang. Tapi karena di sini tiba-tiba Sita itu kayak ngasih serangan tambahan ya ke finishingnya si Jeep itu, akhirnya finishnya malah kepetal balik ke si Soma. Dan tepat sepersekian detik sebelum serangannya itu balik ke badannya dia, si Soma kan sempat berubah jadi Gurukian Form, maksudnya mungkin buat nahan dia serangannya nggak terlalu damage. Ternyata sama aja tuh, karena serangannya saking kuatnya ya si Soma yang udah dalam bentuk Gurukian Form ya kepental ke tebing kan, karena dia jatuh dari tebing. Dan si Hando yang mana juga kebetulan datang di sana ya nggak bisa berbuat apa-apa karena kan kejadian mungkin saking cepatnya yang si Hando nggak sempat meninggal itu, lihat si Soma itu terhempas jatuh ke tebingnya di belakang ya. Ya perihal nasibnya Soma gimana ya, harusnya sih baik-baik aja ya, karena kalau berdasarkan dari preview ini dari preview yang ada di channelnya pada official yang bukan dari episodenya. Di sini sepertinya sih setelah si Soma itu jatuh ke bawah tebing ya, dia didatangi lagi sama si Hando buat ditolong kan, buat dikasih pertolongan pertama, dan sepertinya aman-aman aja ya. Dan juga di sini ya akhirnya sih, dan setelah pulih kan sebenarnya si Soma itu masih tetap berusaha buat datang ke ngadeni kedua kakak kembali kan, meskipun sama si Hando sempat dilarang ya, karena kan Soma lagi baru aja kalah dan juga kondisinya lagi KPP aja gara-gara dia kalah kan. Tapi ya udah dia akhirnya ya si Hando-nya sih membiarkan si Soma pergi ya. Jadi kayak mereka malah lebih tahu mereka kayak bagi tugas sih ya, perihal ya kejadian ini dimana si Soma itu bakal ngurus Sita sama Jeep, sementara si Hando itu kemungkinan besar bakal bertarung melawan si Granito Rojo. Dan ini juga kebetulan ya, karena memang Sita sama Jeep ini makin kesini tuh kayak makin menjadi kelakuannya mereka. Bahkan mereka sampai bilang mereka sampai bilang kalau mereka tuh ingin para manusia itu musnah dari muka bumi gitu. Kayak wow, ini kayak benar-benar kayak sakit display-nya atau gimana ini, mereka buat mengalahkan si Akagabu gitu. Dan ini juga si Soma juga benar-benar sudah memantapkan diri ya buat bertarung secara serius melawan kedua kakaknya. Dan akhirnya untuk minggu depan ya, tepatnya di episode 14 bakal jadi debut dari Kamen Tergabung Keikin Form. Ternyata munculnya di episode 14 dan sepertinya bakal melawan jadi lawan buat Sita sama Jeep beserta para agent-agentnya. Jadi ya ini menarik sih buat tunggu ya. Dan kalau aku mau narik kesimpulan sih, makin kesini ceritanya makin menarik ya. Jadi kita lagi juga dengan beberapa tambahan dari baru ya, soal Soma yang notabene sudah ingatan dan juga seperti ingatan lama dia makin kesini sepertinya makin baik lagi satu persatu. Kemudian soal eksperimennya Nias ke si Grandora Kekyu, lalu soal pertarungannya Soma dengan kedua kakak kembarnya yang benar-benar intens banget. Bahkan dan juga minggu depannya bakal jadi konklusi akhir gimana juga sekaligus jadi debutnya Gabung Keikin Form. Jadi benar-benar makin kesini makin menarik loh ceritanya Gabung. Jadi kalau dibilang posisi nggak ada posisi-posisinya, karena di sini benar-benar ceritanya setiap episode jalan terus loh, nggak ada kayak potong ini lah, potong itulah. Jadi kayak ceritanya benar-benar jalan terus secara teratur. Semua teori yang ada itu diperjelas satu persatu. Begitu satu teori beres, mereka lanjut ke teori berikutnya. Jadi ya benar-benar tertata rapi gitu, nggak kayak ada satu teorinya belum terjalankan semuanya tiba-tiba muncul teori baru. Enggak, ini jika mereka fokus dulu ke teori ini sampai benar-benar semuanya terungkap tanpa ada yang kelewat, mereka baru lanjut ke teori barunya. Jadi ya benar-benar nyaman banget momennya. Jadi ya ini gitu aja yang bahasa. Jadi ya nanti sih buat ditunggu episode berikutnya bakal kayak gimana perihal debutnya si Gabung Keikin Form ya. Jadi ya menarik banget dulu sih kayak gimana buat episode depan ini. Dan juga aku juga masih menunggu sih apakah minggu depan tuh
episodenya bakal tayang juga di channelnya Bande Official atau enggak. Sekarang memang tayang sih bakal di muda ya, karena bisa mempersingkat waktu buat bikin skripnya juga ini. Jadi ya dalam sekian dulu video kali ini, aku juga udah agak ngantuk, aku takutnya mungkin makin ngelantur nih kalau aku terusin rekaman. Jadi ya sekian dulu video kali ini, like dan share video kalian kasih pada video ini, subscribe di channelku kalau kalian suka membantu channel ini. Dan kalau misalnya ada mau kalian tambahin atau mungkin mau kalian bisa tulis kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang mau ada yang mau mungkin kasih coba tambahan, bisa juga klik link Samaria yang di bawah ini, atau bisa chat kalau di sini deskripsi di bawah video ini. Dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari Prasani Setempat 12.